hadir malam ini dalam sebagai mitra kami, ya, di mana kami akan menjelaskan permasalahan yang ada yang sangat viral ya saat ini. Saya ingin menjelaskan, tadi press release sudah kami sampaikan bahwa ini ada seorang yang berperan melebihi dari BPOM, ya, yang seorang yang tidak berwenang dan tidak punya kapasiti apapun untuk mereview skincare seseorang. Dan jika misalnya ada suatu skincare atau ada produk pengobatan atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung lapor ke BPOM, di mana BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah jadi review sehingga ini menjadi mata pencarian. Dia mereview, padahal kan standarisasinya harus ada ya, labnya bagaimana, standarnya bagaimana, dan keahliannya bagaimana, itu kan ada prosedurnya BPOM. Itulah negara telah menunjuk BPOM itu untuk masalah obat-obatan dan segalanya, termasuk skincare, salah satunya skincare, tapi obat-obatan dan semuanya itu harus seluruhnya melalui BPOM. Tambah lagi sekarang halal ya, halal nanti Oktober 2025 ini harus berjalan. Jadi hal-hal ini karena terlalu majunya media sosial ini dengan jadi kayak pertunjukan yang tidak berwenang, yang tidak punya kapasiti untuk melakukan itu, sehingga bisa menimbulkan suatu pemerasan. Orang yang ketakutan akhirnya minta maaf, terus dia minta untuk mencabut review, mesti membayar dan segala macam. Itu sudah terjadi, ada kasusnya sudah berjalan dengan korban-korban yang lain. Nah, klien saya ini Ibu Sela Sauki ini dengan suaminya itu membuat produk skincare ini adalah korban dari yang mengaku doktif ini, ya. Tentunya kalian tahu siapa sih doktif ini. Dia siapa? Emang dia punya izin dari pemerintah bahwa dia boleh mereview. Kalau dia mengetahui itu adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM. BPOM adalah satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang dan berkewajiban mengatur tentang pengobatan dan salah satunya skincare. Nah, orang ini tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangannya dan tidak boleh melakukan hal itu sehingga menimbulkan fitnah. Saya ingin menjelaskan, tentunya standar dari BPOM itu melihat konten-konten dari suatu produk itu dengan prosedur yang benar dan tidak sekali jadi izin itu keluar, kontennya berapa, dan itu produk-produknya itu terus diteliti. Ada labnya juga khusus, nggak bisa sembarangan lab. Nah, ini orang siapa ya? Dan dulu baru belajar nih klien saya membuat skincare, tetapi ternyata BPOM menjelaskan waktu dia mengajukan BPOM bilang ini produk tidak sesuai, sehingga akhirnya 2 tahun yang lalu ya, sehingga akhirnya ditarik produk itu, udah ditarik dan dimusnahkan. Udah selesai kan ceritanya, sudah dimusnahkan, ini sudah ada pengumumannya. Nah, kemudian atas bimbingan BPOM, klien saya mulai membuat produk yang
sesuai dengan bimbingan pembinaan dari BPOM, sehingga keluarlah produk-produk ini, skincare ini ya. Ini sudah sesuai dengan BPOM. Nah, di sini ada ininya, ingredientnya sudah, itu ada izin BPOM-nya. Di sini ya izin BPOM-nya. Kemudian ini kan ada BPOM ya, ada ini barcode-nya, dan ini juga face toner-nya juga ada BPOM-nya. Nah, kemudian juga ini semua termasuk make up dan ini skincare-nya ya, untuk krim-krimnya. Nah, ini sudah resmi, tetapi Doktif ini telah melakukan manipulatif, yaitu kita nggak tahu, dia seolah-olah melakukan review seolah-olah itu produknya SS, produknya klien kami. Apakah itu produk yang direview itu memang benar produk dia? Kita nggak tahu. Yang ada BPOM-nya, apakah itu produk orang lain yang sudah rusak, atau juga produk klien kami yang lama, yang udah dimusnahkan, mungkin ada yang kececer yang belum musnah. Jadi kan kita nggak tahu, itu kan nggak boleh. Dan yang paling parah, telah menyiarkan data pribadi dari klien kami, dan itu langsung penjualan dari klien kami itu jatuh. Ini kan mata pencarian orang. Kasihan kan klien kami ini, suami istri yang bekerja keras untuk menghidupi 4 anak, tiba-tiba dilakukan demikian. Sadis tuh orang. Dan ini jual-jual produk juga tidak bagaimana gitu bisa kaya raya. Yang kaya ya, ini baru merintis langsung dihancurkan. Dan ternyata dia juga memperbandingkan dengan produk orang lain, dan itu kelihatan memperbandingkan dengan produk lain, itu kan namanya persaingan curang ya. Dan jadi mohon maaf, klien saya demi menghidupi keluarga emosi, jadi waktu mereka mereview yang tidak benar, selain tidak punya capacity, juga dia datangi itu yang kamu review tuh produk apa, itu yang ditanyain. Nah, itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa, tidak benar itu. Yang ada klien kami minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi, dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah, itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus menerus menghajar, atau apa tujuannya, siapa yang membayar Doktif ini, dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga, yaitu menyebarkan menyebarkan kejahatan terkait perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 8
48 junto pasal 32 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 dengan perubahannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang terjadi di akunnya yang disebut pemilik akun TikTok dokter detektif. Ini nggak lucu ya. Ini bukan permainan yang lucu. Ini permainan yang kriminal, yang jahat, yang merusak mata pencaharian orang lain. Dan ini sangat-sangat jahat. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada pemilik skincare, di mana dia berpegang pada pemilik skincare yang mana kita tidak tahu. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan nggak lucu ini. Ini mematikan mata pencaharian orang lain. Sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini. Demikian. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini mau lihat bahwa ini BPOM. Ini kan di sini barcode, tapi bisa lihat di sini data-datanya. Ya. Ada pertanyaan? Kasela mungkin kemarin kan 2 kali datang ke Polda. Itu kenapa sih Kak sampai ada 2 laporan itu? Sampai adanya 2 laporan. Adanya laporan itu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media udah datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya. Itu aja. Kasela boleh tahu statement apa yang dari Doktif yang bikin Kasela merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf. Untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus. Pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf. Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya, di etalase saya misalnya ini serum begini, saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah, apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga udah baik, udah semua udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya terjadinya ini. Sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat kenapa begini, itu udah di titik yang kayak aduh ini apa sih. Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu gak saya jelas. Merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, hitam. Itu menghitam. 4 bulannya juga hitam.
4 bulan aja udah menghitam. Tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM. Tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di reseller. Sebelum kejadian ini, kita tuh tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Tidak mengindahkan ya. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi pansos. jadi saya pulang makan waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini sama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, iya kan? Stop kok. Aku sempat buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi affiliate besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begitu, penontonnya 28.000. Ya. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri. Di layar kaca ya, melihat 4 orang, nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oh, ya udah. Kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula, karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling lapor-melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain gak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim banyak. Liar ini. Jadinya bakal banyak. Ini mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi.
Berarti Nah, kan habis- kejadian itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan Nah, produk orang lain iya. ya? Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di Nggak situ benar. bertujuh 8 sama sopirnya ya. Berarti itu, tapi nanti yang namanya hukumnya kita punya hak, saya punya hak, dia Ya, punya hak, nanti kita jalani serahkan aja. pada penyidik. Ya, kita serahkan penyidik aja. Nah, Kak habis- Sheila kan pernah ada di posisi aman seperti yang tadi ucapkan, pernah setia dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sheila untuk menuju Untuk Doktip enggak sih ya, enggak ada uang damai-damai, tapi ada kejanggalan saya nih. Kejanggalan saya adalah saya ikutin gitu kan, ini kenapa ya, tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya, produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini, ini udah saya upgrade. Dari kejadian oper-oper klaim ini semuanya kan saya periksa nih semua, tapi ada hikmahnya juga, dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di Perbaiki awal. diri. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi Dari hasil ini udah Bepom. kita upgrade, tapi semuanya produknya Bepom. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa sepengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada buat di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya, jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya, Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dok, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek ini udah di upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap kebodohan apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR Yang mana? nyuruh ini, mereka desak kakak, Dek, Dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya. SGS ya, itu lab internasional. Dok ini udah di upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Aku percaya kalau dia itu disuruh Licik itu sama orang. DPR, Kejebak ya kan, DPR. Aku terperangkap. disuruh, tolong dek, saya harus menaikkan ini. Saya udah didesak, tolong sekali aja saya naikkan. Dia obsesi untuk mengumumkan kalau produk saya lagi ada yang overclaim. Di situ saya ngerasa janggal. Jahat. Ini apa ini gitu? Tolong dok. Nah, begitulah. Nih klien saya sampai ngemis-ngemis setelah saya dengar cerita, waduh kasihan bener klien saya cari makan kok sampai dipermainkan, dihina, dibully. Padahal itu cuma main-mainan aja, padahal produknya bagus sekali. Jadi Produknya Bepom bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saking orang namanya cari makan ya, tolonglah, ini jahat sekali kalau sampai periuk nasi orang dibalikkan itu. jadi Allah dia sudah yang jadi akan menghukum iya, mereka. iya, amin. Jadi dia sampai nge-voice note saya juga pada saat itu. Kita semua, saya masih simpan dengan rapi. Dek tolong ini saya harus naikin ini, dia bilang. Tapi nanti saya di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat, katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini? Arahnya kemana nih? Tapi saya
perlu menaikkan ini karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, "Dok, tolong, saya masih ngemis, Dok, jangan naikin Dok, jangan naikin biar saya perbaiki." Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin. Tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya itu. Media, teman media, nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya produk-produk yang berasal dari pabrik ini. Saya hapus, teman-teman media. Saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Itu saya hapus semuanya. Saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayam aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan, bilang aja deh makasih Doktip. Benar. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini biar semua masyarakat bisa melihat ini Kejahatan tuh dia. udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kak Sela, saat itu kedekatan Kak Sela dengan Doktip itu partner bisnis apa itu? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan. Bodoh dari daerah. Jadi saya pernah juga bilangin, "Dok, tolong Dok, nanti saya punya make up, dokter kan suka pakai lipstik merah, nanti dok mau launching make up nih, dokter affiliate ya, aku ajak, dokter ini ya bantu jual affiliate ya, ini." Dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi, dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu dia nggak pernah mau gitu. Saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksinya di pabrik milik HS, dan boleh di-spill nggak Oh, ini kerugiannya bukan berapa? pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill nggak Kak, kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau Dari kerugiannya Cipta besar sekali ya, material ya besar sekali. Tapi Nanti di penyidikan. ya di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini, tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran Kak, lebih. Iya. Iya, pokoknya penyidik aja ya. Penyidik aja nanti. Kak, banyak reseller yang katanya video beredar atau voice note beredar, kan banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak, mungkin tanggapannya gimana? Oh, jadi kalau masalah reseller itu kejadian lama juga ya. Kejadian lama juga. Ini kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang yang lalu dua udah selesai. ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah Selesai. kita selesaikan. Kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya, begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya, teman-teman media tahu lah. Kak, sebelumnya kan itu bertemu sama Bepom, ada Doktip juga ya? Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena Bepom itu benar-benar di sana itu, di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Dipisahkan Doktip duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kak, sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu Kak, urusannya gimana Kak? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya.
Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu, hutang itu bukan aib, ya. Itu hal yang biasa lah. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, benar yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya pernah komunikasi baik ya. Kak, tolong dong dibuktikan di mana atau aja. dibuktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena hutang piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Kak, sampai diseret katanya kan netizen banyak yang bilang kamu dibantu sama Fitri, sama Dokter Reza Blani. Oh enggak, Nggak ada kaitannya. enggak ada kaitannya. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak dari kejadian yang kemarin. Tapi kan Iqbal mas makin menggangguin kamu nih, gimana mungkin kamu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hak dia. Itu hak dia. Silakan aja. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di-spill pihak sebelah yang soal bawa-bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam itu gimana Bang? Karena Oh, ya. emosi kah? Itu apa? Itu sebenarnya itu salah sih. Sampai dia sekarang penggiringannya bawa nama Kalimantan apa segala macam, dari mana saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si dokter. Saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali. Saya bilang kamu Cukup cukup jawab. Kamu dapat produk itu Udah dari mana? Bantu kami dong. Kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh, saya dapatnya di toko sebelah, umpama katakan. Udah selesai. Kita datang. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, gitu. kita datangi bareng-bareng. Kita datangi sama-sama. Tapi ini ngoceh, menurut dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi. Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita Nah. udah melarang untuk pemberhentian Dan dari kita udah cabut juga ya. iya Benar. dari Sudah dimusnahkan. Benar. sudah dimusnahkan produk itu dari Mei 2023 ya. Iya. Ini dua terus. Terkait CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga terdapat ada penguncian pintu secara paksa sama itu udah lampu itu- dimatikan itu dari pihak Aduh, Ini saya jelaskan sedikit. Nah, itu Mengenai udah lampu terkunci. itu yang mematikan itu dari pihak yang punya restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu Produk dapat produk apa? dari mana? Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita? Seakan-akan dia menggiring bahwa ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar Kita sama tidak sekali. tahu. Itu nggak benar. Ngapain, Bun? Kita nggak ada momen di klip, nggak mau. Kita momen lulus-lulus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang Ruangan. mengunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita kemana? Supirnya lagi Justru duduk kita juga, dulu. kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. Kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita benar sekali. melarang untuk ayo kita, pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Enggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu, kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang, Kita mau damai. kita mau damai, asal Asalkan- kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya, saya punya hak untuk nggak Melindungi. menjawab, untuk melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung, berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga Kejahatan. orang Kejahatan. kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi, Kasih ke kalau Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Bawa Kan polisi. simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan, itu pembuatan dari saya.
gitu. Makanya Supirnya itu jangan- lagi duduk-duduk kok, lagi ngerokok kok. Nggak ada. Jadi di situ ada yang manipulasi, drama yang luar biasa. Itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempet mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bun, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu, pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu emang restoran Karena itu- harus tutup udah iya malam. dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan, menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasa. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, Dek, itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, ajak kami bergabung untuk memerankan si produk ini. Kasih edukasi itu ke kami. Tapi Kasih ini kan inovasi terbaru produknya ke kami. sudah BPOM, jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Benar, Bun. Dia nggak, labnya udah standarisasi BPOM atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu, Bun. Kita tanyanya di sana, sesederhana itu kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi Kita berantas penggiringan, bareng-bareng. jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang approve doktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak approve doktif malah takut. Jadi BPOM juga udah didahului gitu loh. Jadi BPOM ini Makanya- apa ini? Iya makanya approve doktif. Oh approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve doktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela doktifnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia jualan. Tapi jualan malah lebih rajin jualannya. Jadi dia mau jadi BPOM liar. Dia kan BPOM liar. Dan harus diberantas. Dan gitu aja. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya semua teman-teman media. Foto dulu. Ya. Satu, dua.